Selamat datang teman-teman di channel Binara Matematika. Kali ini saya akan membahas soal-soal latihan TKA, tes kemampuan akademik untuk jenjang SD. Bagi teman-teman yang lagi mempersiapkan dirinya untuk TKA, di sini saya akan membuat beberapa contoh soal latihan yang akan kita bahas per bagian. Yang pertama ini adalah bagian 1. Langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama nih. Untuk teman-teman SD yang sekarang lagi belajar, baik sendiri maupun ditemenin kakaknya atau ayah bundanya ya. Kita langsung bahas saja soalnya. Seorang petani memiliki kebun seluas 1 hektar, 1/2 bagian ditanami jagung, dan 1/4 bagian ditanami singkong. Manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan masalah di atas? Jawabannya bisa lebih dari 1. Oke, jawabannya masih bisa lebih dari 1 ya. Berarti ini bukan tentang soal pilihan ganda, tapi kita bisa mencoret atau melingkari setiap pernyataan yang benar. Oke. Dari soalnya, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah soal bilangan pecahan, bentuk pecahan. Oke, kita langsung kerjakan saja. Pernyataan yang pertama kita periksa, sisa lahan yang belum ditanam adalah 1/4 hektar. Apakah benar 1/4 hektar yang belum ditanam? Oke, jadi seorang petani itu tuh punya 1 hektar, 1 berarti ya. 1 hektar. Nah, masalahnya dari 1 hektar ini 1/2 untuk jagung dan 1/4 untuk singkong sudah digunakan. Berarti ada 2 bagian lahan yang sudah digunakan, yaitu 1/2 dan 1/4. Oke, berarti kita jumlahkan dulu ya, 1/2, 1/4. Oke, ini penjumlahan bilangan pecahan. 1/2 dijumlahkan ya, berarti ditambah 1/4. Oke. Untuk bilangan pecahan itu kita tidak bisa langsung menjumlahkan ya. Kenapa tidak bisa langsung menjumlahkan? Asal penyebut itu yang bilangan di bawah nih, yang ini teman-teman ya, itu sama, baru yang atasnya bisa dijumlahkan. Tapi kalau penyebut atau bagian bawahnya ini berbeda, kita tidak bisa langsung menjumlahkan yang bagian pembilang atau yang di atasnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Berarti kita harus mencari KPK dari 2 dan 4. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ingat ya, kelipatan berarti. Kita akan cari kelipatan 2 dan 4 di sini ya teman-teman ya. Kelipatan 2, jadi kelipatan 2 itu setiap pindah rumus itu bertambah sesuai dengan angka awalnya. Karena kita mencari kelipatan 2 berarti 2 awalnya ya. Habis itu 2 pindah ruas ditambah 2 lagi, jadi berapa? Jadi 4. 4 pindah ruas lagi berarti ditambah 2, 6. 6 ditambah 2 lagi berarti 8. Terus gitu ya. Setiap pindah ruas itu berarti 2, 2, 2 ditambah 2 ditambah 2. Karena ini kelipatan 2 gitu ya. Sekarang kita cari faktor kelipatan persekutuan terkecil dari 4 atau kelipatan 4. Sama seperti tadi ya, karena angka awalnya 4, berarti kita tulis 4. Nah, kelipatan 4 berapa? Berarti setiap pindah ruas tuh ke sini nih selalu ditambah 4. 4 ditambah 4 berapa? 8. Ada 8 ya. Pindah ruas lagi, 8 tambah 4 berapa? 12 gitu ya. Dan seterusnya. Sebelum kita terlalu panjang nih untuk mencari KPK kelipatannya, karena akan semakin besar. Ingat, KPK itu adalah terkecil ya. Berarti kita nyari nih dari barisan kelipatan 2 dan 4 ini angka yang sama, yang paling kecil. Di sini kita akan lihat ya, ada 2 angka yang sama dari kelipatan 2 dan 4 tadi, yaitu 4 dengan 4, 8 dengan 8. Tapi ingat, KPK itu adalah yang terkecil, berarti kelipatan yang sama dari 2 dan 4 adalah 4. Berarti KPK 2 dan 4 itu adalah 4 gitu ya teman-teman. Nah, 4. Nah, sekarang karena bawahnya sudah berubah, penyebutnya sudah berubah,
maka otomatis pembilangnya nih yang di atas juga ikutan berubah. Bagaimana cara merubahnya? Seperti ini. 2 kali berapa yang hasilnya 4? Atau 4 dibagi 2 gitu deh ya, dibalik ya. 2 dikali 2. 2 dikali 2 itu kan sama dengan 4. Kalau bawahnya dikali 2, berarti atasnya juga harus dikali 2. 1 kali 2 berapa? 2 berarti. Nah, sekarang sudah berubah jadi 2 atasnya ya. Sekarang 4 kali berapa yang hasilnya 4? Kali 1. Kalau bawahnya dikali 1, atasnya dikali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita jumlahkan. Karena bawahnya sudah sama ya, ingat ya. Syarat dari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Nah, karena sudah sama nih, sama-sama 4 ya penyebutnya atau bawahnya, berarti kita jumlahkan yang atasnya saja. 2 tambah 3 berapa? 3. 3 per 4. Oh, berarti lahan yang digunakan dari 1 hektar itu untuk jagung dan singkong itu digunakannya 3 per 4. Karena yang dari A itu ditanyakan apakah sisa lahan yang belum ditanam itu adalah 1 per 4 hektar. Nah, berarti 1 yang ini nih, kita lanjut ya di sini ya, teman-teman. Saya kasih garis dulu. 1 dikurangi 3 per 4. Karena 3 per 4 itu adalah gabungan dari tadi ya, 1 per 2-nya itu untuk jagung, 1 per 4-nya itu untuk singkong. Setelah dijumlahkan ternyata jumlahnya adalah 3 per 4. Nah, sekarang karena tanahnya ada 1 hektar, berarti 1 hektar dikurangi 3 per 4. Nah, ini nih. Jadi bilangan biasa ya. Nah, ini bilangan pecahan. Bagaimana cara menguranginya? Nah, ingat, setiap bilangan biasa nih, kalau mau dijadikan bilangan pecahan, itu ditambahkan per 1. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya, semua bilangan kalau dijadikan bilangan pecahan itu per 1, supaya tidak berubah. Jadi ini asalnya 1, jadi 1 per 1 dikurangi 3 per 4, gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi kan penjumlahan nih yang ini ya, sekarang pengurangan. Sama tadi peraturannya. Penyebutnya harus kita samakan dulu, baru bisa dikurangi gitu ya. Oke. Seperti tadi kita cari lagi KPK 1 dan 4. Kelipatan 1 kan tiap pindah ruas ya 1. 1 ditambah 1, 2. Pindah ruas lagi, 2 ditambah 1, 3. Gitu aja ya, kalau 1 kan gampang kelipatannya. Sekarang yang 4. 4, tadi kan sudah di sini ada ya. Kelipatan 4 itu berarti kalau pindah ruas 4 ditambah 4, 8. Udah deh, sampai sini dulu deh sebelum lanjut jauh-jauh gitu ya. Dari sini juga udah kelihatan, oh barisan yang samanya nih kelipatannya itu ada 4. 4, yang satu itu yang 4 juga ada 4. Berarti KPK 1 dan 4 itu adalah 4 gitu ya teman-teman. Nah, sama seperti tadi, kalau bawahnya berubah, atasnya juga ikutan berubah, sama. 4 dibagi 1 atau 1 kali berapa yang hasilnya 4? Kali 4. Kalau bawahnya kali 4, atasnya juga harus dikali 4. 1 kali 4, 4. Sekarang 4 kali berapa yang hasilnya 4 kali berapa yang hasilnya 4? 4 kali 1. Kalau bawahnya dikali 1, atasnya dikali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kan sudah sama nih. Bawahnya ya, penyebutnya sudah sama. Kalau bawahnya sudah sama, tinggal dikurangi yang atas saja. Ini 4 teman-teman ya, sorry. Nah, 4 dikurangi 3 berapa? 1. 1 per 4. Oh, berarti sisa tanah yang belum digunakan dari 1 hektar ini nih, yaitu sisanya 1 per 4. Lihat pernyataan yang A, sisa lahan yang belum ditanami adalah 1 per 4 hektar. Betul, 1 per 4 hektar. Maka jawaban yang A yaitu betul ya, kita bulet ini. Nah, karena di sini perintahnya kan tadi manakah dari berikut yang sesuai dengan masalah di atas. Nah, sesuai ya, ini dibulet ini. Sekarang yang B, total lahan yang ditanam adalah 3 per 4. Nah, total lahan yang ditanam itu maksudnya yang tadi ya, dari 1 hektar itu dipakai jagung dan singkong, itu kalau dijumlahkan berarti yang dipakai yaitu 3 per 4. Nah, ini karena kita tadi sudah menghitung ya, ini nih yang dipakai jagung 1 per 2, yang dipakai singkong 1 per 4, setelah kita jumlahkan nih dengan cara tadi bilangan pecahan itu hasilnya 3 per 4. Oh, berarti jawaban yang B itu betul ya, yang dia total lahan yang ditanam itu 3 per 4 atau yang digunakan. Nah, ini kita lingkari lagi gitu ya. Nah, sekarang yang C, sisa lahan yang belum ditanam adalah 3 per 4. Enggak, ini bertentangan dengan A ya, yang ini nih. Karena tadi sisa lahan yang belum ditanam itu 1 per 4, bukan 3 per 4 dari sini nih. Berarti yang C itu pernyataannya salah. Kalau salah nggak usah dibuletin atau nggak usah dicakra. Sekarang yang D yang terakhir.
sisa lahan jagung lebih luas dari lahan singkong. Nah, ini nih, lebih luas. Apakah lebih luas? Kita cek ya tadi ya, berapa nih di sini nih ya. Singkong ya. Jagung dulu. Ntar saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ini nih mana? Jagung tadi berapa? Jagung itu 1/2. Jagung itu 1/2. Sekarang berapa ya? Apa? Ini nih singkong. Singkong tadi mana? Singkong ini nih. Singkong itu 1/4. Singkong itu 1/4. Nah, supaya teman-teman bisa tahu mana gitu ya yang lebih besar, berarti ini masuknya ke konversi ya. Dari bilangan pecahan ini kita konversi ke bilangan desimal gitu ya. Nah, per itu kan kata lainnya adalah bagi ya. Maksudnya di sini 1/2 itu artinya 1 dibagi 2. Nah, kita cek nih ke pembagian ya. 1 dibagi 2. Gitu. Kita cek bilangan desimalnya ya. 1 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya, karena ini lebih kecil. Terus bagaimana caranya? Nah, supaya ini jadi lebih besar, untuk pembagian yang dibaginya itu lebih kecil, kita tambahkan 0 di sini. 0 tapi koma ya. Nah, koma. Kalau atasnya sudah dikasih 0, maka di sini juga dikasih 0. Nah, jadi 10. Sekarang 10 bagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya 10? Yaitu kali 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Dikurangi habis. Bentuk lain. Bentuk desimal dari 1/2 itu adalah 0,51 nih gitu ya teman-teman. Sekarang yang ini, singkong 1/4. Kita konversi ke bentuk desimal yang seperti di atas. Sama ya, tadi kan bentuk per itu adalah kata lainnya dari bagi. Jadi 1/4 artinya 1 dibagi 4. Kita cek lagi di sini. Ntar ya, pen tabletnya sedikit. Nah, ini nih. Oke, jangan kedekatan ya sama yang atas. Digeser di bawah, teman-teman. Di sini deh. Nah, 1 dibagi 4. Sama seperti yang atas yang ini nih, nggak bisa. Karena ini 1. Ingat, kalau ininya lebih kecil, selalu tambahkan koma di atas. Tambahkan 0 di atas, habis itu dikasih koma. Kalau atasnya sudah dikasih 0, ininya baru dikasih 0 gitu ya. Nah, sekarang 10 bagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya? Kalau nggak ada yang pas, berarti yang mendekati 10. 4 kali 1 kan 4. 4 kali 2, 8. Kalau 4 kali 3, 12. 12 itu lebih dari 10. Maka yang paling dekat atau yang paling dekat dan bawah itu kali 2. Kita tulis di sini 2. 2 kali 4 sama dengan 8 gitu. Di situ dikurangi 10 kurangi 8 berapa? 2. 2 dibagi 4 bisa nggak? Enggak ya, karena ini terlalu kecil. Ingat, seperti yang tadi. Kalau ininya kecil, ya, selalu ditambahkan 0. Tapi dengan syarat, ininya sudah dikasih koma gitu ya. Jadi jangan gitu misalnya. Saya contoh lagi deh. Saya hapus lagi ya. Kan kalau tadi asalnya 1. Karena 1 nggak bisa, saya tambahin 0 di atas di sini, dikasih koma. Baru habis itu di sini ditambahin 0, jadi 10. Tapi untuk karena di sini sudah 0, kalau misalnya di sini sisanya kecil dan gak bisa dibagi 4, itu tinggal ditambahkan 0 lagi tanpa nambahin 0 di atasnya. Nah, jadi nggak 0, kayak yang tadi yang pertama, nggak usah ya teman-teman ya. Karena ketika sudah ada 0 nih dan koma di belakang, angka kecil hasil pembagian setelah ditambahkan 0 di atasnya tidak usah lagi ditambahkan 0 gitu ya. Nah, sekarang 4 kali berapa yang hasilnya 20 atau 20 bagi 4 kali 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Kita kurangi sama dengan 0. Berarti bentuk desimal dari 1/4 itu adalah 0,25. Nah, manakah yang lebih besar? Jagung itu 0,5, singkong itu 0,25. Berarti jagung lebih besar.
Singkong lebih kecil karena cuma 0,25 sedangkan yang atas 0,5. Kita perhatikan pernyataan yang D. Sisa lahan jagung lebih luas. Oh, berarti lebih luas kan lebih besar. Betul. Jagung itu lebih luas karena 0,5 daripada lahan singkong yang hanya 0,25. Berarti pernyataan yang D itu adalah betul. Nah, lingkari ya. Oke. Berarti dari soal yang ini, pernyataan yang benar itu jawabannya yang A, B, dan D. Oke, itu teman-teman untuk soal yang pertama. Bagian satu ini, untuk bagian selanjutnya nanti kita bahas soal-soal dengan jenis yang lain untuk latihan soal TKA jenjang SD. Terima kasih.